Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, Abu Musa al-Asy'ari berkata tentang istighfar, taubat ini. Dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab. Jadi Allah tidak akan siksa karena ada dua hal. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Dan tersisa satu lagi yaitu istighfar, bertaubat. Apabila ia juga sudah pergi, gak ada lagi orang yang mau beristighfar, menganggap remeh dosa-dosa, gak mau taubat kepada Allah, maka pastilah kami akan binasa. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu dalam statement yang menarik sekali, dia mengatakan, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Itu sangat aneh terjadi. Jadi dia bisa binasa, dia kena penyakit kronis, bangkrut usahanya, ya, tiba-tiba cerai rumah tangganya, tidak diberikan keturunan, segala macam hal. Dia bisa merasa terganggu dengan itu. Sementara ada keselamatan bersamanya. Dia bisa selamat dari itu semua. Bisa dapat keturunan, bisa sembuh penyakit kronisnya, bisa selamat dari kebangkrutan usaha dan segala macam. Maka orang-orang bertanya, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Mohon maaf kepada Allah. Juga beliau mengatakan tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kalau Anda Bapak Ibu sekalian lisan Anda mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Anda ucapkan itu, ya, Allah mudahkan lisan Anda mengucapkan, hati Anda tergerak untuk itu. Sementara Allah itu dia berkehendak untuk mengadabnya. Berarti Allah yang mau selamatkan Anda. Kalau Allah ingin kebaikan buat kita, maka pasti Allah akan membuat kita otomatis, ya, bisa beristighfar, bisa bertaubat. Juga disebutkan Aisyah berkata radhiyallahu anha, tuba, keberuntungan, kegembiraan, kebahagiaan bagi yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Kalau hari kiamat Bapak Ibu nanti terima buku amalnya ternyata penuh dengan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Anda sedang melakukan aktivitas apapun ada beristighfar, kecuali tentu ada di WC, ya. Itu luar biasa. Karena nanti kalaupun ada kesalahan di buku amal juga akan dimaafkan dengan istighfar itu. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim rahimahullah. Untuk Bapak Ibu tidak asing lagi dengan surah Luqman dalam Al-Quran, ya. Ini orang soleh dulu. Dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Maka kalaupun ada kesempatan kayak antara azan dan iqamah, sepertiga malam, saat hujan turun, apapun kesempatan kau mohon kepada Allah, perbanyak istighfar. Jadi seakan-akan beliau ingin titip pesan, kalau kau beristighfar, maka kau tidak minta pun hajatmu akan dipenuhi oleh Allah. Itu saking dahsyatnya istighfar itu. Abu Minhal berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dia cintai, lebih membuat dia gembira dibandingkan istighfarnya. Oleh banyak istighfar akan gembira dan jadi kuburan. Pada saat kerabatnya semua sudah pulang, tinggal dia sendiri, gitu kan. Teman-teman kalau lewatin kuburan, jangan cuma sekedar lewat, oh itu kuburan, selesai. Enggak. Mungkin di mata Anda itu batu nisan dan tanah saja. Dan oh si fulan pernah meninggal sini. Oh orang sudah banyak yang meninggal sini. Oh ini kuburan orang Islam. Begitu? Bukan. Tapi Anda harus pikirkan teman-teman sekalian, yang ada dalam kuburan tersebut adalah orang yang seperti Anda dulunya. Mereka juga perempuan, kalau perempuan cantik, mereka juga punya rambut yang bagus, mereka punya kulit yang bagus, mereka juga sibuk dengan perawatan, mereka sibuk dengan angan-angannya. Ya, itu juga di dalamnya kalau laki-laki di sana mungkin tampan atau bahkan lebih cantik dan lebih tampan daripada Anda. Kemudian lebih kaya, lebih bagus kulitnya, lebih bagus rambutnya. Tapi sudah mati dan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, gitu kan? Maka kita harus sadar. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, anak Adam kalau meninggal dunia, pasti kita meninggal. Sekuat apapun Anda punya kekuatan, sehebat apapun Anda jaga makanan sehat, ya, pasti Anda akan meninggal dunia. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalian semua pasti akan merasakan kematian. Para nabi-nabi pun mati. Dan mati sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi di akhirat sana. Maka kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya,
hartanya dan amalnya. Dan akan pulang dua. Keluarganya akan pulang. Istri Anda, suami Anda, anak Anda, paling jauh sampai ke liang lahat, di atas liang lahat. Dan paling lama setengah jam, 1 jam. Ya. Nggak ada orang sampai 1 harian tinggal di kuburan. Walaupun dia cinta sama suaminya, cinta sama istrinya, cinta sama anak, cinta sama orang tuanya, dia akan pulang ke rumahnya. Betul kata Nabi SAW, keluarganya akan pulang. Mobil Anda, Alphard, Ferrari, atau yang lainnya, akan parkir maksimal di gerbang kuburan. Dan akan pulang. Akan dibawa pulang. Itu tidak akan mungkin ya Anda masukkan ke liang lahat. Dan tidak ada berguna buat orang mati mobil itu. Maka jadi warisan. Yang tinggal adalah amal. Nah, amal yang paling baik ya, adalah istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada seorang saleh berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali dia mensyukuri nikmat dan dia beristighfar terhadap dosa-dosanya. Itu statement yang luar biasa. Sahal berkata, ditanya tentang istighfar yang menghapus dosa, dia menjawab, permulaan istighfar adalah menjawab panggilan Allah. Awal kalau Anda mau bertobat dan istighfar, Anda tiba-tiba cenderung ingin ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda akan ya membawa tubuh Anda, hati Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk terhadap hukum-hukumnya. Sehingga Anda akan menikmati perbuatan baik dan menikmati yang halal, serta Anda akan menjauhi perbuatan yang haram dan dilarang. Ibnul Jauzi berkata, iblis berkata, ya sudah tahu iblis pimpinan syaitan, dan memang dia selalu menanamkan permusuhan. Dia mengatakan, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu ada pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Ya. Jadi banyak orang begitu, dia pikir dia bisa, ya, dia tidak apa-apa dengan buat dosa. Enggak, bisa berbahaya. Mirip sama Anda, beda enggak teman-teman sekalian? Anda kan misalnya kalau sudah punya perusahaan sendiri atau Anda kerja di kantor, kita ambil contoh sebagai pegawai lah, kan sangat beda sekali. Kalau ada si A sama si B, dua-duanya pegawai, akan sangat beda kondisinya. Kalau si A ini sangat patuh peraturan perusahaan, datang on time, kerjaannya bagus, orangnya ramah, baguslah semuanya, maka fasilitas kantor dia akan dapat dan tidak ada ancaman pada dia. Dengan si B yang lalai, datang kapan dia suka, dia keluar kapan dia suka, pekerjaannya sering terbengkalai, buat masalah sama teman-temannya, maka dia terancam, kan? Mungkin ancaman pertama SP1, SP2, surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan seterusnya. Mungkin lama-lama akan di-PHK atau dikeluarkan, ya, dihinakan. Hilanglah semua fasilitas itu dari dia. Seperti itu kurang lebih rasionalnya, ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang patuh kepada Allah SWT, kita akan dapat semua fasilitas yang dijanjikan. Qatada berkata, rahimahullah, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh penyakit kalian. Penyakit kalian adalah dosa, dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Taubat kepada Allah SWT. Itu, ya. Nanti teman-teman akan dengar bagaimana luar biasanya dahsyatnya taubat dan istighfar ini, sampai membuat penyakit sembuh, permasalahan-permasalahan selesai. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa terjadi. Kita akan closing insya Allah dengan kisah-kisah itu. Ada seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan. Jadi orang-orang badui, yang ada beberapa orang badui, orang padang pasir, mereka sangat soleh. Ya. Maksudnya kisah tentang orang yang tapi tidak disebutkan namanya dalam dinukil kisah ini, ya. Cuma dia mengatakan siapapun yang menjadi tetangga kami, maka syaratnya harus berbanyak istighfar. Mirip dengan Anda, pemilik perusahaan mengatakan, siapa yang mau jadi pegawai kami, perbanyak istighfar dan taubat. Karena itu adalah akan menyebabkan turunnya hujan lebat. Kita bisa hidup makmur semua dengan turunnya hujan. Ya, seperti itu. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya, pada setiap jarak 2 baris, dia akan senang melihat tempat itu. Ya. Jadi kalau nanti dia terima buku amal, buat dosa istighfar, apalagi istighfar, atau sholat istighfar. Jadi istighfar itu banyak sekali. Maka dia akan sangat senang di akhirat. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali.
sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Apa yang Anda inginkan, ya, mau mudah dikabulkan, ikuti dengan istighfar. Itu dengan istighfar. Dijamin dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan kisah-kisahnya nanti ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk di majelis ilmu seperti ini, puasa, sholat, zakat, bakti sama orang tua, apalah, itu semua kesabaran, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sudah sering saya ulangi nih, kita punya peluang berzina, kita punya peluang berbohong, kita punya peluang menipu orang, kita punya bisa buat apa saja. Tapi pada saat peluang itu datang, sabar, tolak. Karena pasti terlintas di benak kita, nggak mungkin. Setiap orang pasti punya peluang berzina, bohong, segala macam. Tapi dia sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Kata beliau, di antara keindahan akhlak seorang muslim adalah sabar dan tegar menghadapi gangguan karena Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai. Atau tegar menghadapi hal-hal yang tidak disukai dengan rela dan pasrah. Kalau sudah terjadi, berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Dan memang teman-teman, cobaan kalau datang tidak terprogram. Antum bangun tidur sakit. Kita nggak ada salah sama orang nggak kenal, dia fitnah kita. Dia gibah, caci maki, biarin aja. Nggak apa-apa. Yakinlah pada saat itu Allah sedang memberikan sesuatu dari dia. Baik itu pahalanya diberikan kepada kita, baik juga ada dosa-dosa kita yang dimaafkan karena perilaku yang dia lakukan itu. Seorang muslim menahan dirinya dari hal yang tidak dia sukai seperti bersusah payah melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah. Ini saya bilang tadi sabar pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Konsekuensi dalam menjalankannya, menahan diri jangan sampai bermaksiat kepada Allah SWT yang maha tinggi lagi maha luhur dan benar-benar enggan mendekatinya. Ini yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Meskipun secara naluri nafsunya menginginkan dan tergiur olehnya. Kita pasti tergiur. Ada lawan jenis, punya kecantikan, punya kegagahan, ajak berzina, tapi sabar. Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Ratu Mesir. Sabar. Beliau berusaha untuk menahan itu. Ia juga menahan diri dari cobaan yang menimpahnya. Ini cobaan yang ketiga. Ini sabar yang ketiga. Sabar dalam cobaan harian. Sehingga tidak berputus asa atau membenci. Karena menurut ahli hikmah atau orang bijak bersedih atas hal yang telah berlalu adalah penyakit. Sedangkan bersedih atas hal yang sedang terjadi akan melemahkan akal. Dan benci kepada takdir adalah mencela Allah. Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Dalam kondisi demikian, ia meminta tolong dengan mengingat janji Allah berupa balasan yang amat baik atas berbagai ketaatan yang disediakan bagi pelakunya berupa pahala yang berlimpah ruah dan ganjaran yang besar. Juga dengan mengingat ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membencinya dan yang bermaksiat kepadanya berupa azab yang pedih dan hukuman yang keras. Serta mengingat dengan yakin bahwa ketentuan takdir Allah pasti berlaku. Dan sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti saja akan ada cobaan. Ya, akan ada cobaan. Bedain antara cobaan dengan bencana, sudah pernah saya jelaskan itu. Kalau cobaan datangnya individu, kita sakit, diganggu orang, segala macam, perintah untuk mengerjakan ibadah secara pribadi, sholat, puasa dan seterusnya, perintah meninggalkan dosa-dosa, ini secara pribadi. Pasti kita diuji. Ada bencana, tidak akan terjadi kecuali karena dosa-dosa yang merata. Nanti kita akan bahas itu insya Allah. Karena kesabaran tanpa keluh kesah, itu termasuk akhlak yang diusahakan. Dan diperoleh melalui berbagai macam latihan dan perjuangan, maka seorang muslim selalu membutuhkan pertolongan Allah agar dianugerahkan rezeki berupa kesabaran dan juga memohon diilhami kesabaran dengan mengingat perintah-perintah yang ada dan pahala yang dijanjikan baginya. Seperti misalnya firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 200, ayat terakhir dalam surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian itu
Jangan setengah-setengah. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Jelas di sini Allah suruh bersabar dan mengokohkan sabar. Ekstra sabar. Gitu kan. Jangan bilang saya tidak bisa sabar. Enggak, saya sabar insya Allah. Ya. Sebagian ayat Al-Quran menceritakan tentang orang-orang beriman sebelum kita mengatakan kepada orang yang mengganggu mereka, wala nasbiranna ala ma adzautumuna. Kami pasti akan sabar terhadap apa yang kalian ganggukan kepada kami. Karena kami tahu ini ada pahalanya. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dalam setiap menghadapi masalah di dunia dengan apa? Dengan duit, dengan bekerja sama orang? Enggak. Dengan sabar dan sholat. Kalau sudah datang cobaan, sabar. Disitulah puncak pahalanya. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis memberikan kita kata kunci, innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya rasa pedih itu hanya di awalnya saja. Hari-hari pertama, setelah itu sudah jadi biasa kok. Disitulah puncak pahalanya. Siapa yang menjaga lisannya kata sebagian salaf dari keluh kesah kepada manusia dari cobaan yang sedang Allah timpahkan, Allah muliakan dia karena dia bisa menerima apa yang sedang Allah ujikan. Seperti kita kalau lagi sekolah dikasih ujian, harus datang jam sekian, harus pakai baju ini, tidak boleh bawa buku. Ada peraturan-peraturan, kita nggak suka tapi kita tahu ini akan ada manfaatnya, menaikkan kita kelas. Ya. Kalau tanpa ujian tidak naik kelas. Diuji oleh Allah SWT, kalau kita berhasil ngisi semuanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalui dengan kesabaran, ketenangan, maka kita akan naik kelas. Ya. Dalam ayat lain, dalam surah An-Nahl ayat 127 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Nabi Muhammad SAW diganggu di rumah tangganya, difitnah, dalam kehidupannya dengan sahabatnya, dalam perjuangan dakwanya, banyak sekali. Tapi beliau sabar. Juga disebutkan dalam surah Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman menceritakan kepada anaknya dan Allah kekalkan nasihat ini. Dan bersabarlah atas apa yang menimpahmu. Enggak ada gunanya kamu teriak-teriak. Karena sudah terjadi. Setiap terjadi masalah teman-teman ingat 6 huruf ini. Solusi. Jangan tanya lagi kenapa terjadi. Karena sudah terjadi. Enggak ada gunanya. Kata Nabi SAW kalau terjadi sesuatu pada kalian sudah terjadi. Jangan katakan kalau seandainya. Karena kalimat kalau seandainya atau lau membuka pintu syaitan. Tapi ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Udah. Setelah itu solusi, jalan keluarnya apa? Karena kita teriak-teriak nggak ada gunanya. Sekarang kita pulang rumah, rumah kita kebakaran. Yang kita harus pikirkan 6 huruf solusinya. Kebakaran sekarang. Padamkan api, itu solusi, bukan yang lain. Kalau kita teriak-teriak, suara kita habis, rumah kita habis. Nggak dapat apa-apa. Atau orang begitu, nangis-nangis. Habis semuanya, nggak ada gunanya buat dia. Jadi kita harus tahu solusinya apa. Kita keluar dari rumah, dari masjid, sendal kita hilang. Cari nggak ada. Solusinya sudah selesai. Beli sendal baru, sangka baik dengan Allah. Kalau itu mungkin Allah mau saya ganti sendal baru. Sudahlah, sedekah. Selesai. Beli sendal 50.000 habis urusannya. Ribut, sendalnya hilang 1 minggu di kantor dibahas masalah sendal hilang. Nggak selesai-selesai. Bahkan kalau lewat masjid itu, masjid ini sendal saya dicuri. Padahal yang salah pencurinya bukan masjidnya. Tidak ada hubungannya. Dia hilangkan pahalanya sendiri. Toh juga sendalnya sudah pasti hilang. Biar juga dia ngamuk-ngamuk tidak kembali. Jadi nggak ada gunanya sama sekali. Makanya kata Luqman kepada anaknya, dan bersabarlah atas apa yang menimpahmu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Karena pasti terjadi. Dan solusinya cuma sabar. Enggak ada yang lain. Kalau sudah terjadi masalah, sabar. Enggak ada yang lain. Dan sabar sudah pernah saya jelaskan definisinya. Menerima keputusan Allah dan mencari jalan keluar. Sabar bukan elus dada duduk manis. Tidak. Tapi sabar adalah menerima keputusan Allah lalu kita ikhtiar mencari jalan keluar. Lalu ayat yang paling mulia berhubungan dengan sabar adalah ayat ini. Mengucapkan kalimat istirja. Teman-teman tentu sudah hafal.
dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kok orang sabar pasti hadapi masalah? Kok ada berita gembiranya? Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Kalau kita ucapkan kalimat ini namanya istirja, Allah bilang, ulaika, mereka-mereka itulah, alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan mereka. Dan juga rahmat, karunia yang luas. Ya. Rezeki. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata ulama ini dalil yang paling nyata tentang akan adanya cobaan individu. Mau nggak mau. Tidak akan pernah ada seseorang di antara kita yang tidak kena penyakit. Akan melalui prosesi-prosesi. Ditipu orang lah, difitnah lah, digibah lah. Dan beruntunglah orang yang faham konsep ini dari awal, dia tahu dia suruh bersabar. Setiap orang yang mengganggu antum, yakin langsung pada saat itu, Allah sedang menginginkan kebaikan. Orang ini penyebabnya saja. Cuma penyebab. Ada orang utang gak bayar, kita sudah tagih gak mau bayar. Kita harus sangka baik dengan Allah. Allah mau menginginkan sesuatu nih. Dengan kejadian ini Allah inginkan sesuatu. Pasti karena ini diangkat derajat. Tidak mungkin tidak. Dan tentu para ulama salaf dari sahabat dan tabi'in sudah menukil beberapa kalimat-kalimat hikmah mengatakan, makin berat cobaan seseorang maka makin besar nikmat yang sedang menunggunya di ujung cobaan tersebut. Jadi pasti akan ada sesuatu. Jadi kalau antum merasa cobaan antum berat sekali, antum bisa bersabar, berarti akan ada sesuatu yang antum dapatkan di sana, di ujung cobaan tersebut sesuatu yang besar pula. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 96 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguhnya kami pasti akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya balasannya akan sangat besar. Juga dalam surah Sajdah ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang orang-orang sabar akan diangkat derajatnya, bahkan dijadikan pemimpin-pemimpin di muka bumi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka dan pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Juga Allah menyebutkan tentang tidak adanya batas daripada pahala sabar nanti hari kiamat dalam surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pasti akan mendapatkan pahala mereka tanpa ada batas. Jadi tidak lagi nilainya tapi akan diberikan banyak sekali. Itu semua ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah sabar. Kita akan masuk teman-teman sekalian dari hadis Nabi SAW berhubungan dengan akhlak sabar ini. Sabda yang pertama adalah sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim nomor 223. As-sabru nur. Sabar itu adalah cahaya atau pelita kehidupan. Kalau sudah bisa sabar, sudah luar biasa. Itu adalah pelita kehidupan. Juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari nomor 1469, kata Nabi SAW, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah, wa may yastaghni yughnihi Allah, wa may yatasabbar yusabbiruhu Allah, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Dia tidak mau terjumus pada haram, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan yang haram itu. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Kalau dia sudah merasa cukup, dia tidak mengemis, maka Allah akan buat dia cukup. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang lebih baik, lebih sempurna, lebih dia butuhkan, lebih daripada diberinya kesabaran. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2999. Maaf, Imam Bukhari 1469. Juga Nabi SAW memuji orang mukmin karena kesabarannya dalam masalah yang dihadapi. Sebagaimana sabda beliau,
ajaban li amri mu'min li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah. Sangatlah menakjubkan perkara orang-orang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh urusannya pasti baik baginya. Kalau sudah sampai pada level keimanan tinggi dia begini. Dan tidak ada demikian itu, tidak memiliki kecuali orang mukmin saja. Yaitu bila mereka mendapatkan kesenangan, mereka selalu bersyukur. Dan itu baik buat dia. Dan bila dia ditimpa bencana atau cobaan, maka dia selalu bersabar dan itu juga baik untuk dia. Hadis riwayat Muslim nomor 2999.